warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini kembali kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat datang dan hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita sudah selesai menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat yang baru saja kita laksanakan, termasuk zikir dan doa setelahnya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan kekurangan-kekurangannya, diampunkan oleh Allah andai kata ada dosa-dosa di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi pengikut setia Rasulullah, orang-orang yang senantiasa menjalani kehidupan ini berdasarkan petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Karena beliau mengatakan, taraktu fikum amraini matamassaktum bihima lam tudillu abada. Kutinggalkan untuk kalian, kata Rasulullah, dua pedoman, dua pegangan kehidupan ini. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, insyaallah tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Jaminan selamatnya kehidupan kita ini adalah tatkala kehidupan dijalankan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, barangkali dua kali kajian Ambo tidak bisa hadir karena ada tugas-tugas lain di luar kota Bukit Tinggi. Bapak dan Ibu, terakhir kalau tidak salah kita berbicara tentang salah satu bentuk kerjasama di dalam ekonomi dan muamalah Islam itu adalah syirkah.
Bahkan ketika kita membicarakan syirkah itu atau kerjasama itu, kita juga sudah menyampaikan di masjid khususnya konsep syirkah ini dapat kita implementasikan, dapat kita terapkan di antaranya dengan membangun koperasi syariah berbasis masjid. Kalau tidak salah seperti itu, membola panjang bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan itu tidak terpancing di ikan mati, kan begitu. Artinya apa? Artinya kalau itu adalah salah satu bentuk daripada cara kita membumikan syariat Allah di bidang ekonomi ini berbasis masjid khususnya, ya kenapa tidak itu kemudian kita lakukan secara bersama-sama, sehingga masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan aktivitas ibadah makhluk, sholat, apalagi ta'lim, ya. Tapi ada sisi lain daripada kegiatan masjid ini yang harus kita galakkan. Di antaranya yang berkaitan dengan fungsi ekonomi masjid. Kita memang betul sudah mengumpulkan infak, sudah mengumpulkan sedekah, sudah mengumpulkan wakaf, terutama untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masjid. Akan tetapi mengimarahkan masjid tidak sebatas pada selesainya kita mengumpulkan infak, mengumpulkan sedekah, mengumpulkan wakaf, kita bangun visi masjid. Tidak selesai seperti itu. Kita diwajibkan, diharuskan di dalam agama untuk mengimarahkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Kami itu aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Dan seterusnya. Yang mengimarahkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat, membayarkan zakat dan tidak takut kepada Allah. Nah, salah satu bentuk daripada imarah masjid dari aspek ekonomi, bagaimana masjid menjadi solusi perekonomian terhadap orang-orang yang kebetulan kehidupannya dari sisi perekonomian itu tidak baik. Bagaimana caranya? Kita berhimpun di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita berhimpun di dalam melakukan gerakan ekonomi. Nah, salah satunya koperasi. Allah batamujo minimal koperasi itu kan hanya 20 orang saja didirikan. Dengan ada simpanan wajib, simpanan pokoknya. Dalam bentuk kerjasamanya itulah syirkah yang Ambo katakan tadi. Kita bersarikat di dalam permodalan antara anggota dengan pengelola. Lalu kemudian kita salurkan kembali kepada anggota dengan apa? Pertama dengan prinsip ta'awun tentunya, karena kita disuruh oleh Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong bertolonglah kamu terhadap kebaikan, 'alal birri wat taqwa dan taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong bertolong terhadap dosa dan permusuhan. Nah, menolong. Akan tetapi karena yang disalurkan itu nanti adalah mal atau harta milik bersama, modal koperasi yang dihimpun dari anggota secara keseluruhan, ya tentu karena ada nanti
keinginan untuk mensejahterakan anggota melalui modal yang ada, bolehkah kemudian harta itu kita salurkan dengan cara mendapatkan keuntungan? Boleh. Kita tidak dilarang dalam Islam mendapatkan keuntungan melalui harta yang kita salurkan kepada orang lain. Tapi tentu kita pakai akad-akad syariah. Bisa penyalurannya dalam bentuk kerjasama modal lagi. Nah, Bo masih ingat dari dialog dengan beberapa jamaah setelah kajian yang lalu. Ustaz, di tempat kami masih mencari ya. Kalau ada jemaah yang memperoleh sumber modalnya itu untuk menjalankan usahanya dari apa yang disebut dengan istilah rentenir. Ada enggak sampai ke simpang tembok rentenir kira-kira apa itu? Lah, nanti musaji kau kali enggak satu lo rentenir. Nanti musaji kau indah, nanti luar enggak tahu. Nah, ketika kita melihat fenomena sosial seperti itu, selaku umat yang yakin akan kebenaran ajaran Islam ini, tentu harus tergerak hati awak caranya menyelamatkan saudara-saudara kita yang terlibat rentenir itu. Caranya tidak lain dan bukan apa? Sediakan sumber permodalan untuk mereka yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, caranya apa? Nah, satunya kita bermudharabah dengan mereka. Bermudharabah. Nah, kalau dalam koperasi syariah tentu mereka menjadi anggota terlebih dahulu. Usaha apa? Usaha balapau-lapau kita. Dan seperti itu contohnya. Nah, oke. Butuh modal berapa? Butuh modal kalau untuk seminggu itu, kita butuh modal untuk beli barang itu 1 juta. Katakanlah begitu. Oke. Gini, koperasi menyediakan modal 1 juta itu. Lalu kemudian ya diakadkan dengan cara mudharabah. Koperasi dalam hal ini berposisi sebagai sahibul mal. Apa itu sahibul mal? Pemilik modal. Si pemilik warung kecil tadi nan punya lampau tadi, inyo berposisi sebagai mudarib apa pengelola, bikin akadnya bahwa si pengurus koperasi tadi selaku sahibul mal bermudharabah dengan si pengelola warung kecil. Nah, berapa nominal modal yang dikerjasamakan? Dalam contoh tadi katakanlah 1 juta rupiah. Oke, kita bermudharabah, kemudian kita sepakati berapa prosentase nisbah bagi hasil. Nah, karena kok kan usaha dan dijalankan.
Usaha kok tentu kemungkinannya ada untung atau rugi. Prinsipnya kita berbagi untung sekaligus berbagi rugi. Nah, itulah yang membedakan antara prinsip kerjasama modal di dalam Islam dengan kerjasama modal secara konvensional. Kalau konvensionalnya nantau kan untung saja. Nah, mulai saat piti kodiagian ke orang nan meminjam untungnya sekian mah. Makanya ketika si nasabah membayar lebih awal, perjanjian kreditnya 1 tahun 5 bulan lah dibayar, amete-mete bang. Ya, nyo akan lakukan berbagai macam cara supaya si nasabah pun tidak melunasi. Nah, kenapa? Karena nyo akan kehilangan keuntungan. Oh, ini tuang bola detong dia. Kalau nyo pinjam 1 juta, tuangnya 10%, 100.000 sebulan kali 10 bulan. Kalau 1 juta lah pun tuang 5 bulan dilunasi, tentu hilang petinya mau diterima. Nah, makanya mengenakan penalti. Penalti ko apa? Bungo nanalun jatuh tempo. Nyalun jatuh tempo oleh tapi lah diambil. Kenapa? Sebagai konsekuensi dari si nasabah melakukan pelunasan lebih cepat. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam keuntungan itu baru dapat diperoleh dan nilainya diketahui apabila aktivitas usahanya sudah dijalankan. Tentu tidak bisa awak mengecehan kok kali untuangnya sekian kok mangkali saya. Walaupun galeko sabalum tajwa sabalum tabali la tajwa kan begitu. Artinya menurut pemahamannya terhadap harga pasar, kalau modalnya sekian gua, kemudian gambaran keuntungan sekian. Itu namanya tuh prediksi. Gitu. Perkiraan. Makanya prinsip bagi hasil atau bahkan bagi untung revenue sharing di dalam Islam itu tidak ditentukan barang banyak untung yang dibagi, nominalnya tidak ditentukan, nilainya tidak disabuian apa? Presentasi. Nah, barawak baginya kok baginya umpama sampai puluhan 60 umpama 40% untungnya untuk si modal 60% untuk si pengembang. Nah, dalam contoh awak tadi kalau itu koperasi masjid umpamanya 60% untuk nan punya lapau untungnya dan 40% untuk koperasi. Persentasenya yang disepakati, bukan nilai untungnya. Beda enggak tuh Pak Ibu? Beda enggak? Beda tuh. Nah, lalu enggak ditandatangani akad, dijalankan usaha. Oh, ternyata dalam 1 minggu dengan modal 1 juta tadi nyodape untung 100.000. Nah, karena perjanjiannya per minggu, maka di akhir minggu nan pertama kok 60.000 inyo nikmati selaku mudharib, 40.000 dikembalikan kepada
koperasi bersama modalnya tentu. Kalau berjanjiannya satu minggu, berarti nyobain 1 juta sampai puluhan ribu. Nah, kalau dalam pengalaman kami, kalau kerjasama dengan pedagang itu tidak panjang-panjang. Nah, Bapak Ibu, jadi ini bentuk atau cara masjid memberdayakan ekonomi jamaah. Ini luar biasa Pak Ibu. Ambo 5 hari yang lewat habis dari Joko Karian, Jogja. Joko Karian, Masjid Joko Karian Jogja. Karena ada tugas di Jogja, ambo sengaja menginap di penginapan Masjid Joko Karian Jogja. Itu masjid yang hampir setiap hari dikunjungi. Masjidnya tidak sampai sekadang masjid apa-apa. Masjidnya kecil, kompleknya kecil, di pinggir jalan. Sudah pinggir jalan tuh ala langsung masjid. Bayangkan. Yang besar apa? Yang besar programnya. Jadi musaji kete programnya gadang. Kalau di awak namanya apa? Musaji gadang, programnya kete. Kan begitu. Kalau di situ enggak, masjidnya kecil tapi programnya besar. Ini luar biasa, Pak. Apa yang dilakukan? Ternyata tidak sebatas yang kita bicarakan tadi. Ada gerakan penyantunan terhadap jamaah yang miskin, terutama dengan cara ada ATM bare di situ. ATM bare. ATM bare itu apa? Jemaah-jemaahku setelah dipetakan kondisi ekonominya, kondisi ekonomi jamaah ini setelah dipetakan, dia punya peta. Ke jemaah wako si A alamatnya sinan, keadaan ekonominya begini. Gitu, si B alamatnya di situ, keadaan ekonominya begini. Satu keluarga sekian orang, penghasilannya segini, pekerjaannya ini. Oh, luar biasa. Dari data itu, kemudian dari data seperti itu, maka masyarakat yang hidupnya susah, katakanlah seperti itu, nyuagiah kartu ATM justru. ATM apa? ATM bare. Jadi lah canggih memang. Di situ model mesin ATM bana tapi isinya bare. Nah, kalau ATM isinya kan titik. Di situ ATM isinya bare. Ngerancang itu. Hebat bocah lihat. Nah, lalu dalam waktu 1 minggu si jamaah nan hidupnya papa ini boleh mengambil sekian liter. Nyobawa kartu itu di tagaan dake masjid, kartu itu di laman masjid nyobesek. Lalu keluar bare sampai liter atau 2 liter. Sesuai dengan jatahnya adalah diberi dan diprogram sedemikian. Para hebat. Berasnya dari mana? Dari apa? Dari bare sumbangan jemaah-jemaah. Jadi iko sabananya terinspirasi dari negara Jawa. Apa bare ganggaman. Bare ganggam. Di jemaahku sehari sebelum memasak ya. Saliter memasak hanya usai seganggam nyata buah. Kalau seminggu 7 kali nyo memasak 7 ganggam. Kan begitu.
Kalau 2 kali nyusari memasak ampe balik ganggam itulah saliter gadang. Nah, lalu minggu berikutnya nyoba kok kamu saji, dan itulah kemudian yang dikembalikan kepada jemaah yang hidupnya. Orang kalau sudah merasa diperhatikan kepentingan hidupnya, ekonominya oleh masjid, insya Allah ini akan menjadi daya tarik tersendiri agar mereka meramaikan masjid. Haji bola jaliat surah Al-Quraisy liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Apalagi liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Jadi ajakan menyembah Allah di awal-awal dakwah itu. Nah, dikaitkan dengan apa? Dengan at'amahum, memberi makan. Sembahlah Tuhan yang memberi makan, yang memberikan rasa aman. Jadi salah satu nan membuat orang bermasalah agamanya, gemar melanggar biasanya apa? Persoalan parwi, persoalan rasa aman. Nah, kalau musaji lah bisa memperhatikan parwinya untuk memberikan keamanan, maka inyo akan terpanggil untuk datang ke masjid. Begitu mereka membina kehidupan jamaah, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, banyak inspirasi kalau kita cari di situ. Jadi masjid yang kecil itu betul-betul dirasakan oleh jamaah, bukan hanya sebagai tempat dan sarana ibadah, tapi juga menjadi solusi terhadap kehidupan mereka yang tidak berada di dalam keberuntungan. Nah, kan begitu. Nah, jadi kita kembali kepada yang tadi. Jadi dengan bergotong royong itu, dikumpulkan modal secara bersama-sama, disalurkan kepada jemaah di sekitar, lalu kemudian imbal baliknya dapat keuntungan, tapi ada nilai yang luar biasa di situ. Apa nilainya? Kita sudah membebaskan yang bersangkutan dari jeratan riba. Dari jeratan riba. Ketika riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak hanya dituntut untuk menjauhkan diri dari riba itu, tapi bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah terjerat riba itu sendiri. Itu dakwah. Awak tidak satu, Ustaz. Batu awak tidak satu, tapi saudara awak di hadapan mata awak sendiri, nampak di awak tiap hari, tetangga awak ketahui inyo berurusan dengan rentenir, tidak kita selamatkan. Kira-kira nanti kan ditanya, bukankah kita ini bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin yang bersaudara itu harus kal jasad wahid, bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Ya. Dan satu tubuh itu sasaki sasanam. Yang gitu. Sasaki sasanam. Lama di awak, ketujuh dek kawan. Kalau sanang denyo sanang lo di awak, sanang di awak, sanang lo di saki di awak, saki lo di kawan.
Artinya apa? Senasib sepenanggungan, saling peduli. Itu orang mukmin. Maka dakwah kita, ketika secara pribadi kita sudah bisa membebaskan diri kita dari riba itu, maka bagaimana mendakwahi dan membantu saudara-saudara kita yang masih terlibat riba untuk keluar dari jeratan riba. Nah, bagaimana caranya? Yang tadi lah. Kalau mereka berurusan dengan lembaga ribawi itu karena butuh modal umpamanya, maka kita sediakan modal untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Nah, kepada rentenir mereka kasih untung. Kan enak? Kasih untung. Kenapa tidak kasih untung kepada lembaga yang dikelola secara syariah? Nah, ini lagi. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah saatnya jemaah berhimpun dalam rangka membangun kekuatan ekonomi seperti itu dan dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kita di sekitar masjid, setidaknya yang terlibat dengan rentenir. Inilah jihad yang luar biasa nilai. Jihad ekonomi. Kenapa luar biasa nilainya? Karena dosa riba itu sangat besar. Tidak ada dosa di dalam yang kita ketahui dalam penuturan Quran dan hadis yang Allah mengumumkan perang terhadap mereka selain daripada dosa riba. Tidak ada. Orang nama meninggalkan salat dikecian oleh Allahnya berdosa ganda sampai nyunah. Itu saja. Selesai sampai di sini. Yang tidak membayar zakat diancam oleh Allah dengan apa? Harta mereka itu nanti akan disetrikakan ke punggung mereka. Kan begitu. Tapi ketika berbicara tentang dosa riba, fa in lam ta'alu, kalau kamu tidak berhenti melakukannya, berbuat riba itu, melibatkan diri dari aktivitas riba itu, kata Allah, fa'dhanu biharbin minallahi. Maka Allah mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Diperangi. Kan luar biasa. Jadi tidak tanggung-tanggung. Maka menjadi perjuangan yang besar nilainya. Di samping menghindarkan diri secara pribadi dari riba itu, juga menyelamatkan saudara-saudara kita yang terlibat transaksi riba. Nah, solusinya apa? Mari kita bikin gerakan ekonomi di masjid. Siapa yang menggerakkan? Tentu pengurus masjid. Gerakan itu memang insya Allah kita siap untuk mensupport. Kita bantu untuk membina. Dengan syarat apa? Jemaah mau berhimpun. Ini bukan hanya mensejahterakan mereka yang terlibat riba, menghindarkan mereka, tapi ini juga berpotensi untuk mensejahterakan para anggota jemaah masjid itu sendiri. Bapak dan Ibu, barangkali itu saja pada pagi hari ini. Kebetulan aku harus ke kampung karena tadi malam dapat berita ada keluarga yang dipanggil oleh Allah SWT. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.